Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Zahwa Khaila Asifah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bab yang ke-21, yaitu DNS server, caching, and forwarding. Yang akan kita bahas kali ini yang pertama ada konsep DNS server, konfigurasi host pada Ubuntu client, konsep caching, DNS server, dan lain sebagainya. Oke, kita akan membahas konsep DNS server terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Ini terdapat komputer atau laptop kita, kemudian ada DNS server Google yang IP-nya adalah 8.8.8.8. Kemudian ada juga Facebook.com, di mana pada Facebook.com atau DNS server itu pasti terhubung dengan internet. Nah, untuk konsep DNS server itu misal di sini laptop kita ingin mengakses Facebook.com, nah paket itu tidak langsung menuju ke Facebook.com. Jadi paketnya itu akan melakukan DNS request, yaitu komputer kita menanyakan IP dari Facebook.com kepada DNS server Google. Kemudian pada DNS server Google dia akan melakukan DNS answer, yaitu mengirim IP-nya facebook.com 157.240.208.35, maka baru kita bisa mengakses facebook.com. Jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, jika tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domain name-nya seperti ini, melainkan kita harus menulis secara manual IP dari facebook.com-nya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi host pada Ubuntu client. Sebelumnya di sini jika Ubuntu client ingin meremote server Debian atau Ubuntu, itu kan menggunakan IP address-nya. Nah, jika misal kita memiliki banyak sekali server, itu kan cukup sulit ya untuk menghafalnya. Maka di sini kita akan mengkonfigurasi hostnya jadi lebih mudah. Kita di sini testing dulu ke Debian server dan juga Ubuntu servernya. Oke, untuk testing ke Debian server sudah berhasil ya. Sekarang kita coba ping ke Ubuntu server. Nah, di sini juga berhasil untuk pingnya. Jadi jika teman-teman ingat di video sebelumnya itu kita pernah melakukan konfigurasi host, yang mana untuk itu kita masuk ke sudo nano /etc/host. Kita enter, jadi host itu digunakan untuk mengeping antara IP address dengan domain name. Misalkan kita ingin mengeping IP 127.0.1.1, maka kita bisa langsung ping menggunakan VLAN saja. Nah, di sini kita coba menaruh IP dari server Debian dulu. Ini kita tuliskan IP server Debian 10.10.10.2. Kemudian kita spasi hingga sejajar, kita tulis domain name-nya seperti ini, kemudian kita enter. Kita tulis IP dari Ubuntu servernya juga, kemudian kita tulis IP router. Kita tulis domain name-nya seperti ini. Maka nanti kita bisa mengeping hanya dengan menuliskan name-nya saja. Di sini kita save, kemudian kita bisa coba testing ya pada server 1 Debian. Nah, di sini TTL ya berhasil. Kita coba di server 2 yaitu Ubuntu. Nah, untuk Ubuntu juga berhasil. Di sini kita juga bisa melakukan SSH dengan menggunakan name-nya saja. Kita coba SSH Debian server dulu. SSH usernya, kemudian tanda add, kemudian berarti di sini server 1 strip Debian. Min portnya 2211, kita enter. Nah, di sini dimintakan private key-nya karena sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi private dan public key-nya. Di sini kita tulis saja untuk private key-nya. Di sini saya 12345, kita unlock. Oke, berhasil ya. Di sini saya berhasil meng-SSH server 1 Debian dengan menggunakan domain name-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep caching DNS server.
Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa DNS server itu memiliki banyak sekali tipe. Nah, caching DNS server itu fungsinya untuk mengecek request DNS jika sebelumnya misal laptop kita ingin mengakses facebook.com, maka dia akan melakukan request IP ke DNS server Google. Kemudian DNS server Google mengirim DNS answer berupa IP Facebook. Maka baru komputer kita bisa mengakses facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS server. Jadi nanti pada komputer kita ketika melakukan request DNS itu sebelumnya sebelum ke server Google itu ke local DNS server terlebih dahulu. Nah, nanti dari local DNS servernya baru melakukan request IP ke DNS server Google. Kemudian jika DNS server Google mengirim DNS answer, maka pada local DNS akan disimpan di cache. Nanti bila komputer ingin mengakses Facebook kembali, dia hanya cukup bertanya ke local DNS server dan local DNS akan mengecek cache-nya apakah ada, jadi local DNS itu tidak melakukan request lagi. Sekarang lanjut ke konfigurasi caching DNS server. Oke, di sini saya sedang mengakses router Debian di putih. Setelah itu teman-teman install pin 9 agar ini tuh menjadi DNS server. Komennya yaitu di sini apt install pin 9. Kemudian jika ada pertanyaan do you want to continue, seperti biasa teman-teman tulis yes saja. Kemudian teman-teman tunggu hingga selesai untuk menginstal pin 9-nya. Nah, di sini sudah selesai, kita ganti di pin 9-nya dengan masuk ke nano/etc/default/pin 9. Kita enter. Nah, perhatikan di bagian option sama dengan min-u ini kita tambahkan min 4 seperti ini ya. Nah, min 4 ini artinya agar nanti DNS server itu hanya running di IP 4 saja. Oke, di sini kita bisa save ya. Nah, untuk cara konfigurasinya kita masuk ke nano/etc/pin/name.com.option. Kita enter. Nah, di sini yang paling atas di atas option kita kasih space buat nulis ya. Di sini kita coba tambahkan internal untuk IP kliennya. Caranya di sini kita tulis ACL, kemudian misalkan namanya di sini saya internal strip network. Kemudian kita enter, kita tap satu kali, kita tulis IP kliennya di sini 172.16.1.24. Kemudian di sini titik koma kita enter. Nah, di sini kita kasih kurung kurawal tutup ya. Oh iya, di sini ada yang lupa. Setelah tulisan internal strip network, di sini kita kasih kurung kurawal buka. Dan di sini setelah kurung kurawal yang di bawah ini juga dikasih titik koma seperti ini. Oke, di sini kita sudah menambahkan IP Ubuntu kliennya. Sekarang kita ke bawah option, kurung kurawal, terus ada tulisan directory yang menambahkan IP Ubuntu kliennya. Sekarang kita ke bawah option, kurung kurawal, terus ada tulisan directory. Yang ini ya, di sini kita enter, kemudian di sini kita tulis directory-nya. Di sini untuk request-nya yes, kemudian titik koma, kemudian kita enter, kita tap, kemudian kita tulis allow query, kemudian kita tulis ya kurung kurawal buka, kita tulis internal network, koma, kemudian spasi kurung kurawal tutup, titik koma, kembali. Nah, untuk allow query internal network ini nanti berarti yang di allow itu hanya internal network saja. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari DNS set validation. Oke, yang ini DNS set validation auto. Di sini autonya kita ganti menjadi yes seperti ini. DNS set validation yes, kemudian titik koma, kemudian di sini kita enter. Di sini kita tulis DNS enable yes. Kemudian titik koma seperti ini ya. Kemudian kita save. Kemudian di sini kita bisa cek konfigurasi yang tadi apakah error atau tidak. Yaitu dengan komen nemat
strip check conf. Kita enter. Oke, tadi di sini tidak ada error apapun ya kalau kosong. Lanjut ke konsep forwarding DNS server. Untuk konsep forwarding itu sebenarnya hampir sama dengan konsep caching, tapi bedanya jika caching DNS server itu kan laptop kita melakukan request ke local DNS server, kemudian local DNS melakukan request ke DNS server Google. Tapi jika forwarding itu local DNS server tidak melakukan DNS request. Jadi misal dari laptop kita melakukan DNS request IP Facebook, nah local DNS server ini tidak melakukan request tapi hanya memforward DNS server Google. Dan nanti jika DNS Google mengirim IP Facebook lokal, DNS hanya akan memforward ke laptop kita. Jadi caching lokal DNS. Dia melakukan request sendiri, sedangkan forwarding itu dari laptop kita langsung ke DNS server Google. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini untuk konfigurasinya hampir sama dengan caching DNS server. Oh iya, teman-teman jangan lupa untuk menginstal aplikasi paket PIN 9 dulu ya. Di server 1 Debian mencoba karena belum terinstall jadi gagal, dan ini sekarang saya sudah menginstalnya jadi harusnya tidak gagal. Kemudian di sini kita masuk ke nano/etc/bin/memot.com.option. Kita enter, kemudian kita scroll ke bawah sampai forwarders yang ini. Nah, untuk forwarders ini kita hapus saja ininya agar ini tidak lagi di komen. Kita juga hapus yang bawahnya juga, ini yang merah-merahnya juga hapus saja. Nah, ini yang 0.0.0.0 kita ganti jadi IP DNS servernya Google, yaitu 888. Kemudian kita enter, kita tap satu kali, kita tulis 8.8.4.4. Jangan lupa titik koma, kemudian di komen kurung kurawal juga jangan lupa untuk dihapus. Ini biar dia itu tidak berada di dalam komen lagi. Saya rapihkan dulu. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini kasih kurung kurawal. Di sini kita tulis forward only. Ini jangan lupa titik koma. Oke, jadi nanti local DNS jika ada request dari laptop kita itu nanti akan langsung dialihkan ke DNS servernya Google. Maka DNS server hanya akan memforward sehingga nanti source-nya tidak terlalu besar. Di sini bisa kita save saja ya teman-teman. Jadi itu dia pembahasan kita di bab 21 ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.